Di bulan Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba untuk menabung ibadah, menabung pahala yang sangat dilipat gandakan dan sangat berkah insya Allah. Jalan untuk memasuki surga itu mudah sekali. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha. Katanya kalau pekerjaan rumah tangga mah tidak seperti ngaji Quran ada hatamnya ya. Terus aja dari pagi hari. Ini di Ramadan maaf nonton drakornya masih waktu, bahkan malah dengan alasan lemes kalau keteter malah rebahan gitu melewatkan hari-hari Ramadan. Padahal kata Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan fatamannau kul hasanata Ramadan. Jika umatku tahu apa kebaikan dari Ramadan, maka seseorang itu akan mengharapkan semua bulan itu menjadi Ramadan. Nah, para muslimah tuh harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDTV, kembali lagi bersama saya Ainun Rosyadia di podcast Idrisiyah TV dan bersama Ustadzah Yeni Aidah SPD. Selamat datang Ustadzah. Bagaimana Ustadzah puasanya sejauh ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah dan keluarga. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kita temui sehari-hari bahkan setiap detiknya. Namun sebelum itu kita akan mengupas dulu sebetulnya ibadah itu seperti apa Ustadzah? Iya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tujuannya salah satunya adalah jadi abid, beribadah, menghambakan diri selain fungsi yang lainnya sebagai khalifah. Nah, salah satunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 56 ini apapun asa niatnya diniatkan, nawaitunya bagus, semua bisa dijadikan ladang ibadah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Cuma nanti ada etika-etikanya. Kalau bagaimana supaya kegiatan aktivitas kita, urusan dunia, urusan akhirat bisa jadi akhirat jika nanti diawali dengan niat yang bagus, kemudian ada doa atau minimal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah akan jadi rangkaian ibadah gitu. Jadi A to Z insya Allah ibadah dengan niat yang baik. Di bulan Ramadan ini tentunya kita berlomba-lomba untuk menabung ibadah, menabung pahala yang sangat dilipat gandakan dan sangat berkah insya Allah. Nah, namun hubungannya dengan keluarga nih Ustadzah. Kira-kira kita akan sedikit memberikan jurnal harian kepada Sobat IDTV dari mulai pagi hari seperti apa ibadah dan keluarga, siang hari, sore hari. Nah, mungkin untuk pagi hari, biasanya ibadah-ibadah yang seperti apa nih yang bisa dikategorikan, diniatkan dengan baik supaya bisa dikategorikan ibadah yang juga tidak meninggalkan atau masih bisa dalam ruang lingkup keluarga gitu. Iya. Khususnya untuk muslimah, baik itu yang sudah menikah ataupun belum, apalagi nanti yang sudah menikah, sebenarnya jalan untuk memasuki surga itu mudah sekali. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha udkhulil jannati udkhulil abwabil jannati syi'ti. Silahkan bebas mau mengikuti mana saja. Namun ternyata ini semua harus di manage waktunya. Dari mulai katanya kalau pekerjaan rumah tangga mah tidak seperti ngaji Quran ada hatamnya ya. Terus aja dari pagi hari. Apalagi di bulan Ramadan ini tadi kesempatan sebagaimana puasa tujuannya la'allakum tattaqun, memang harus di manage benar, jangan sampai terlewatkan detik demi detiknya. Salah satunya tadi membuat jurnal, tahu mana skala prioritas, walaupun yang namanya ibu-ibu suka ada aja serangan pajar atau hal-hal yang di luar di luar rondan ya. Di luar list yang telah kita jadwalkan, seperti tiba-tiba anak sakit, ada aja yang emergensi yang darurat yang, tapi nggak apa-apa, minimal kalau sudah punya panduan dari mulai kita sahur, kemudian dari mulai bangun sahur jangan sampai kesiangan. Kalau ibu-ibu gitu ya ngurutnya dari mulai sahur dulu. Nih alarmnya hati-hati nyalain, utamanya alarm hati ya, minta ke malaikat supaya dibangunkan. Mudah-mudahan suaminya bangun duluan, bisa ngebangunin kita. Bisa tahajud dulu ini ya, berjamaah tahajud. Kemudian menyiapkan sahur, sudah beres itu kita makan bersama. Kemudian di pagi harinya aktivitas rumah tangga yang harus dibereskan, nyapu ngepel dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak kalau belum misalkan libur sekolahnya, itu harus sangat diperhatikan. Jadi tidak ada alasan misalkan Ramadan lemes-lemesan. Nah, kita ambil salah satunya Sirah Nabawiyah,
Maka kenapa harus selalu dicontohkan dengan sirah, supaya kita ada panduan dengan sirah at-tarikh yu'idu nafsah, kan sejarah selalu mengulangi dirinya. Minimal kita ada contoh. Uswah khairu qarni, sebaik-baik kurun zaman Rasul, kemudian al-khilafah ala manhajin nubuwah, para khalifah, para sahabat. Maka kita bercontoh terhadap akhlak beliau. Rasulullah itu dulu Ramadan pertama beliau itu di perang Badar. Jadi nggak ada alasan. Itu kan perang, kebayang nggak gimana hausnya, gimana berkecamuknya. Itu Ramadan pertama. Kemudian Ramadan terakhir Rasul waktu putuh Mekah tahun 8 Hijriah itu pun waktu Ramadan. Maka kita para muslimah harus terus tadi mencari ilmu, harus melihat contoh dari para Rasul, para sahabat, bagaimana aktivitas di Ramadan ini tidak, walaupun secara fisik dilemahkan, secara dikurangi asupan secara asupan zahir kita, tapi justru itu harus menguatkan batin kita supaya justru lebih bersemangat dalam segala aktivitas, apalagi dengan minimal termotivasi kita dengan pahalanya, walaupun ujung-ujungnya mudah-mudahan diikhlaskan, tapi minimal kita salah satu alamatus sa'adah, ciri orang yang berbahagia tuh urusan akhirat tuh, apalagi bulan Ramadan tuh. Nah, maka ibu-ibu manage, sudah beres tuh anak-anak, kan tadi nggak ada habisnya ya. Udah beres ini, udah dicuci, dijemur, diangkat lagi, dilipat lagi gitu ya. Nah terus aja gitu. Jadi bahaya kalau ibu-ibu tidak manage waktu, Teh Ainun. Nanti punten, maaf tidak pakai list mah, minimal kan tadi ada panduan ya. Kalau nggak pakai list, harusnya tadi ngaji Quran, Imam Syafi'i lagi puasanya namatin 60 kali. Misal kalau di hari biasa juga 1 berbanding 10, 1 huruf. Ini di Ramadan, maaf nonton drakornya masih waktu. Bahkan malakah dengan alasan lemes, kalahkah keteter, malakah rebahan gitu, melewatkan hari-hari Ramadan. Padahal kata Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan Tamanau kul hasanata Ramadan, jika umatku tahu apa kebaikan dari Ramadan, maka seseorang itu akan mengharapkan semua bulan itu menjadi Ramadan. Nah, para muslimah tuh harus tahu. Justru tadi lumbung pahala, ladang amal para muslimah di rumah tangga, baik yang sudah berumah tangga ataupun belum, manage waktu dari mulai pagi sampai mudah-mudahan tadi bisa namatin beberapa juz gitu ya. 1 juz kan 10 lembar tuh. Ya dicicil gitu, disibukkan, akun gosip masih dilihat, padahal masih Ramadan. Katanya Ramadan sekarang mau lebih baik daripada Ramadan kemarin. Ya begitu kalau tanpa ilmu. Makanya sebagai muslimah kita harus berperilaku sesuai panduan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya lewat contoh dari Rasulullah SAW gitu. Ya Ustaz, tapi kadang Ustaz ketar-ketir akhirnya kayak Ramadan harusnya bikin list. Tapi sebelum Ramadan nih, bulan-bulan sebelumnya tuh biasa aja. Akhirnya kan ketar-ketir, saya belum terbiasa ini membuat list-list ibadah sehingga bisa beribadah dengan tenang, namun keluarga juga tetap tenang gitu. Nah, mungkin harusnya sebelum-sebelumnya itu dilatih ya. Iya. Maka ada istilah begini ya, kalau gagal dalam mempersiapkan kegagalan gitu ya. Padahal Rasul tuh mewanti-wanti Ramadan tuh persiapannya juga dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu tuh bukan hanya masalah melatih puasa supaya adaptasi puasa pas Ramadan terbiasa. Rajab kan disunahkan tuh banyak puasa, apalagi Sya'ban Rasul dalam riwayat full penuh. Kemudian dalam ubudiyahnya juga sama. Rajab misalkan menanam, ini memupuk, Sya'ban, kemudian Ramadan menuai hasil puncaknya ada di Lailatul Qadar nanti. Kalau misalkan dari sebelumnya nggak dipersiapkan, padahal kan Lailatul Qadar berupa ruh, Iban itu mengejar ketertinggalan kita, bisa ibadah sampai seperti 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Nah kalau memang kurang persiapan, ya apa-apa juga yang mendadak mah, kalau konser mendadak walaupun 5 menit gitu kan. Yang banyak kan harus persiapan. Justru muslimah itu mudah-mudahan nih ini di Ramadan tahun depan mah dipersiapkannya dari Rajab gitu ya. Bukan hanya menu saja yang dipersiapkannya. Artinya menu berbuka sahurnya. Atau misalkan cat baru, baju baru misalkan. Nah, masalah ibadah pun harus lebih meningkat gitu supaya barangkali Ramadan ini Ramadan terakhir kan kita nggak tahu. Di hadapan Allah harus lebih baik. Jadi manajenya memang harus, tapi nggak ada kata terlambat. Mudah-mudahan nanti kan ada nuzulul Quran, misalkan nanti ada Lailatul Qadar, pada akhirnya nanti ujung-ujung 10 terakhir Ramadan masih ada waktu lah. Yang salah mah udah tahu salah, tidak cepat-cepat meraih kesempatan yang sisanya. Maka nggak apa-apa, kebutkan
Intinya evaluasi, masih terevaluasi, ada beberapa hari lagi mungkin yang terus bisa kita perbaiki gitu. Jadi mumpung sudah tahu ilmunya sekarang, jadi langsung saja sekarang mengebut untuk memanage ibadah dalam bulan Ramadan ini. Nah, lalu selanjutnya dalam tadi kan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah, lalu kita akan belajar memanage waktunya. Namun seringkali ada beberapa emergensi tadi sudah sebutkan. Nah, bagaimana cara menghadapinya ketika misalnya di waktu malam ataupun di waktu subuh gitu, ataupun di waktu siang gitu, ada yang perlu kita laksanakan kepada keluarga, baik itu kepada anak ataupun kepada suami, satu dan lain hal. Nah, itu bagaimana nih kita memanage diri? Kan tadi manajer kan memanage diri untuk bisa melayani keluarga, namun tetap juga dalam jalan yang lurus gitu. Iya. Itulah pentingnya tadi list atau panduan. Zaman sekarang mah ada alarm gitu ya. Bahkan kalau penting-penting amat minta Enun pakai itu tuh timer ya. Serasa diburu-buru. Maksudnya biar kitanya dari waktu ke waktu tuh nggak ada yang sia-sia. Emang capek, lumayan capek gitu, tapi kan capek. Nah, kalau kita umat Islam justru kan bertabur pahala gitu. Masuk surga kan dengan kesabaran. Udkhulul jannata bima sabartum. Maka tadi ya caranya supaya kita secara mahdohnya, kita pun secara pribadi kepada Allahnya bisa meraih banyak pahala, tapi kita pun jangan lupakan gak apa-apa kita sedikit rada tersibukkan oleh urusan mempersiapkan buka dan sahur, kemudian rumah dan lain-lain dengan badan yang cukup lumayan mungkin rada lemas, tapi insya Allah itu bertabur pahala untuk kita para muslimah. Baik, selanjutnya satu hal dari menyeimbangkan antara melayani keluarga dan juga beribadah, yaitu ketika ada bentrok panggilan yang ada. Misalnya kita ingin sekali bulan puasa ini ditingkatkan, ingin khatam juznya berkali-kali, tapi anak terus nangis gitu. Yaudahlah, biarin, saya ingin beribadah. Nah, itu bagaimana pandangan Ustazah? Iya. Sebenarnya kalau udah tahu ilmunya itu tidak akan jadi beban, tidak akan jadi berat. Kita bukannya nggak mau. Zaman Rasul, ada orang yang mau ikut berperang dengan Rasul, tapi keadaan secara fisik, keadaan secara materi kurang diizinkan dan kurang memungkinkan. Tapi ketika niat, apalagi riwayat yang Nabi Musa yang umatnya tuh mau sedekah itu, ternyata ketika lihat pasir dia niatkan untuk sedekah sebilangan pasir, itu jadi. Yang penting tadi niat kita jangan dijadikan alasan si anak. Kan suka ada yang belum tahu ilmunya ataupun masih memang mungkin bisa dibohongi kalau suami atau yang lainnya bisa, tapi kan Allah mah at-taqwa kan takwa itu di sini. Tapi ketika kita menjerit mau mengisi dengan ibadah mahdoh yang sesempurnanya sebanyaknya tadi capaian baca Quran, tapi mohon maaf anak kecil kita mungkin ya itu juga amanah dari Allah lewat suami kita, harus dijaga, harus dirawat. Ya sama aja, sambil zikir aja hatinya. Karena sungguhnya kan Allah tuh melihat hati, sambil karena Allah aja sambil zikir gitu. Jangan jadi putus asa para ibu-ibu, nggak apa-apa, nggak beberapa juz juga, asal tadi jangan males. Atau waktu ngaji Qurannya kalau anaknya lagi tidur, peren rumahnya, maka ini diperlukan memang kegesitan. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik kebaikan orang beriman mah meninggalkan yang tidak perlu. Maka tadi drakor-dakornya kurangi gitu ya. Atau hal yang di luar sifatnya ubudiyah yang disyariatkan tuh udah kita tersibukkan dengan anak, dengan yang lain, pekerjaan rumah. Secara mahdohnya pun kita dapat gara-gara tadi nggak punya skala prioritas. Bahkan gak apa-apa, Ramadan mah mengalir aja bagaikan air gitu. Sayang sekali yang ngalir bagaikan air mah cuma dua kan Teh Nur katanya ya. Satu kotorannya kedua ikan mati gitu ya. Jadi orang yang tidak punya rencana mah gagal nanti Ramadannya. Harusnya Ramadan tuh bertabur pahala, maka seenaknya aja gitu. Jadi betapa pentingnya manage waktu ya, ada dalam kapan belajar dengan anak. Kan mungkin kalau anaknya sekolah ada PR dan lain sebagainya, kapan belajar sama anak, kapan juga kita bisa menyempatkan waktu untuk beribadah gitu, ngaji atau dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dalam ibadah bulan Ramadan itu ada beberapa ibadah-ibadah khusus seperti itikaf, terus juga kalau misalnya malam Lailatul Qadar mungkin iktikaf juga masuk ke sana.
Namun sering sekali para ibu ini terhalang, ada kayak tadi menjerit juga ingin sekali gitu, tapi ini hanya ada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, tapi terhalang dalam hal apapun. Nah itu walaupun memang sudah diniatkan, tapi tetap ingin seperti apa Ustazah? Solusi yang terbaik gitu. Iya, jangan sampai memaksakan ya. Anak di rumah tadi nggak kebimbing tata cara berpuasanya bagaimana, tuntunan sunnah buka sahurnya, kemudian yang lain-lainnya kita memaksakan mau iktikaf berburu pahala. Iktikaf kan hukumnya sunnah atau nawaitu an atakifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Bahkan ada riwayat ulama mengatakan untuk perempuan katanya bisa iktikaf, padahal iktikaf kan harusnya di masjid. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan iktikaf di rumah saking mengkiaskan terhadap sebaik-baik perempuan. Sholatnya perempuan tuh selain di masjid, kalau masjidnya mungkin banyak fitnah, nanti terus di yang lebih tertutup, apalagi nanti punya kesibukan anak dengan niat yang sangat kuat, insya Allah dicatat pahalanya. Itu diniatkan saja. Asma binti Yazid dulu begini, Teh Ainun pernah bercurhat pada Rasul. Beliau itu wanita yang cerdas. Beliau berkata, ana wafidatun nisa, aku tuh utusan dari para perempuan, tapi karena perempuannya termotivasi yarjullah wa yaumal akhir, pasabiqu khairatnya kuat tadi, sehingga beliau berkata, laki-laki ditugaskan untuk berjihad, kemudian banyak sekali peluang laki-laki yang hebat pahalanya di sisi Allah. Bagaimana tentang kami? Kemudian Rasul menjawab, apapun aktivitas kalian perempuan di keluarga itu sama pahalanya dengan laki-laki jika diniatkan ikhlas karena Allah dan niatin sodikotin, berniat sodako, berniat baik gitu. Insya Allah. Maka ibu-ibu jangan sampai melupakan kewajiban memburu sunnah ya. Iktikaf khusyuk anak-anak gak pada makan, gak pada gak ada persiapan buka sahurnya gitu. Jadi insya Allah kalau diniatkan dengan baik tadi akan sama mungkin sudah ya dengan ibadah gitu. Diniatkan ibadah tapi jangan jadi alasan, itu saja. Mungkin karena alasannya kadang yang selalu ada ya sudah, karena bercampur dengan hawa nafsu. Itu bagaimana saudara supaya tidak terjadi hal tersebut? Iya, maka kembali ke bingkai syariat tadi. Karena at-taqwa tadi, takwa itu di sini. Nanti bingkai syariatnya dilihat kalau memang anaknya sudah terkondisikan, sudah apalagi dah yang lamanya itikaf, Mata Ainun para ulama berkata meskipun 1 saat, 1 jam, 1 waktu sebentar, kita mau nyobain itikaf, misalkan anak kita suami udah izin, kemudian tadi urusan di rumah kita sudah beres, 1 jam 2 jam mau mencoba, mungkin sambil sholat zuhur gitunya, terpotong lagi ke rumah lagi berapa jam sambil sholat asar, niatkan itikaf, gak apa-apa gitu, gak harus sepanjang hari gitu ya, gak harus sepanjang malam. Itikaf tuh sebentar-sebentar juga gak apa-apa, apalagi kita yang punya kebutuhan. Yang penting tadi padilah itikafnya, dan kita memperlihatkan kesungguhan dan kejujuran di hadapan Allah bahwa jika kesempatan itu memang datang dan ada peluang walaupun sedikit, maka kita belajar gitu. Jangan sampai tadi dijadikan alasan, itu saja. Jadi pokoknya setiap ada sedikit peluang itu laksanakan, sudah jangan sampai dilaksanakan dengan hal lain, nonton drakor dan lain sebagainya. Lalu misalnya ada nih yang satu anggota keluarga, khususnya para ibu ini mempunyai tugas yang sangat besar gitu, tugas yang sangat berat dan juga berhubungan dengan manusia lainnya yang juga banyak sekali. Lalu dia menitipkan tugas tanggung jawab atas anaknya itu ke orang lain ataupun ke lembaga yang lain. Akhirnya di bulan puasa ini khusus untuk melaksanakan berbagai khidmahnya gitu. Karena banyak sekali ada fenomena-fenomena tersebut. Nah, bagaimana Ustazah? Apakah hal tersebut tidak akan menghilangkan ibadah-ibadah wajib terhadap anaknya gitu, atau amanah tersebut, atau bagaimana? Iya, kan biasanya kalau di pondok ya, di pesantren hanya menjelang 5 hari sebelum lebaran atau 10 hari lah, sehingga para ibu-ibu yang anaknya sudah menjelang dewasa sudah dititipkan pengalihan pendidikan dan pengasuhannya ke orang lain, sehingga kita bisa cukup khusyuk. Ya alhamdulillah, itu masih dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Rasulullah SAW, lihat riwayat Siti Fatimah, dulu sempat mengeluh bolak-balik ke rumah Rasul, Teh Ainun. Pertama menemui Siti Aisyah, kedua menemui istri Rasul yang lainnya, bolak-balik ketika beliau mau menyampaikan ke Rasul tapi cukup malu menyampaikan, sehingga Rasul berbalik berkunjung ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah.
mau apa, kemarin berkunjung ke rumah ayah mungkin memperlihatkan tangannya Teh Ainun yang begitu sangat banyak apa ya, kalau orang Sunda bilang mah sesangaleun ya. Karena saking beliau tuh bersungguh-sungguh dalam pekerjaan keluarganya sehingga membuat ada bekas di tangan beliau yang mulia, di tangan Siti Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW berkata ketika Siti Fatimah minta mau pembantu kepada beliau, kata Rasul, wahai Fatimah, bukannya aku nggak mau ngasih pembantu kepadamu, tapi pembantu ini yang dari abid itu mau dimerdekakan sehingga keuangannya mau dikasih ke ashabus suffah supaya bisa makan, bisa mencukupi kehidupan mereka. Nah kemudian kata Rasulullah, maukah aku ajarkan yang lebih baik daripada pembantu yang membantu segala di rumah. Bukan berarti menyalahkan yang punya pembantu ya Teh Ainun. Tadi kan kalau kasus yang tadi kan orang tua yang sudah gede anaknya itu mah oke lah, udah dititipkan, udah ada ijab kabul dengan pesantren. Nah ini ada lagi biasanya kan kalau yang punya asisten rumah tangga menjelang Ramadan ataupun Lebaran kan biasa suka pulang kampung misalkan ya, sehingga yang tidak terbiasa dengan kesibukan di rumah mah itu teh lumayan bikin jadi pemicu stres gitu ya buat para ibu-ibu teh. Ya cara manajemen sebagaimana hiburan dari Rasulullah gitu. Persembahan yang terbaik kita, menyapunya kita di rumah suami berpahala seperti menyapu di Masjidil Haram, kemudian meminyaki rambut anak, mengurus anak supaya bersih, supaya terus rumah dijaga, kemudian masak gitunya, berkhidmat kepada suami dengan niat karena Allah, dimudahkan sakaratul maut, kan itu kan susah ya. Kemudian kita diampuni dosa, diberi 1000 pahala yang haji dan umroh. Wah, pahalanya berbagai macam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan kita di rumah itu tidak dianggap sebagai ibadah. Padahal kalau udah tahu ilmunya, kita akan sangat enjoy melaksanakannya dengan hati yang bersih, yang ringan. Makanya yang jadi hiburan orang beriman mah sebenarnya itu. Yang jadi hiburan orang beriman mah adalah janji-janji Allah di akhirat, pahala, sehingga kesibukan apapun ketika kita bahagia maka tidak akan terasa berat. Maka ibu-ibu walaupun ibadah secara mahdohna terkurangi, tersibukkan dengan hal-hal pekerjaan di rumah, maka itu jangan jadi sedih. Kuncinya tadi yang di awal, pokoknya asal sholat fardu, kemudian puasa Ramadan, taat kepada suami, sebenarnya menjaga farji kita dari yang haram, itu teh tinggal milih saja mau pintu surga yang mana. Tapi untuk melaksanakan itu kan lumayan ya. Betul sekali. Gitu aja. Kalau ibadah untuk perempuan mah, apalagi yang sudah bersuami, gak susah-susah sebenarnya. Yang susah mah ya itu melaksanakannya, kemudian bertarung kita dengan hawa nafsu. Kadang godaannya kan gitu. Kalau perempuan mau eksis, kadang mau ya melupakan kewajiban yang utama lah gitu. Memang tantangan kita tuh harus terus belajar sama-sama berlatih gitu. Mencintai Allah, sunnah Rasul, mengimaninya tuh memang harus perlu latihan. Beda dengan yang lainnya. Cinta-cinta kepada yang lain kan itu mah fitrah bawaan ya. Kalau cinta Allah, cinta sunnah Rasul tuh sulit. Para perempuan, apalagi kebanyakan perempuan sekarang, mohon maaf mungkin belum tahu ilmunya. Kita yang sebagai wanita beriman malah ikut-ikutan, misalkan membuang waktu, sementara kewajiban-kewajiban ridho Allah ada di rumah lewat ridho suami dan anak-anak, bahkan kita pun akan dipertanggungjawabkan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha gitu. Ya, malah tidak terpenuhi karena hanya mau gitu ya, scroll HP itu ya. Iya, banyak sekali. Makanya mute kan dulu lah gitu ya. Kadang mau gegeroh gitu kan, tambah lemes, udah lihat TikTok, udah lihat YouTube, udah lihat drakor dulu, akhirnya sahur gak keburu masak karena tidurnya larut gitu kan. Kemudian buka belum kesiapin karena dan lain-lain. Pas suami pulang, air putih aja gimana ya. Ya itu mah namanya tidak tahu skala prioritas gitu ya gitu. Jadi intinya para ibu harus terus mencoba melaksanakan hal-hal yang baik dan tidak meninggalkan yang tadi ya, yang wajib-wajib. Bahkan tadi saya menyebutkan beberapa hal yang sebenarnya inti dari seorang ibu tuh hanya itu saja. Namun sangat berat. Oke, sudah balik lagi ke bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah. Nah, dalam kegiatan ibadah di bulan puasa ini kan sangat banyak sekali Ustaz, dan
tadi lagi-lagi segala aktivitas di bulan Ramadan ini begitu banyak sekali pahalanya. Nah, mungkin ada beberapa tips dari Ustadzah nih, apa sih yang harus dijalankan oleh para ibu ini supaya ibadahnya itu tetap jalan namun bersama keluarga pun tetap terurus gitu. Iya. Yang utama tuh adalah ilmu. Yang kedua, wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Jangan mengikuti orang yang tidak berilmu. Kita sudah tahu yang dicontohkan oleh Rasul apa, pahala di bulan Ramadan apa. Justru biasanya Ramadan itu menjadikan bibit keharmonisan untuk keluarga karena intensitas yang biasanya makan tidak bersama jadi bersama. Banyak peluang-peluang supaya menjadi ciri istri solihah yang wadud walud aud, yang kasih sayang kita ditumbahkan, anak nyaman dan aman di keluarga. Sebenarnya itu kesempatan sekali untuk para ibu di bulan Ramadan ini mendekatkan secara hati, karena memang kalau ibu seorang ibu yang berhasil taat kepada suaminya sebagaimana Al-Furqan 74, pasangannya kompak, Rabbana hablana min azwajina nawaduriyatina qurrata ayun, mengajak ngaji Quran bersama gitu ya. Apalagi tajwidnya, jangan sampai di bulan Ramadan biasanya kan suka ada jeda waktu tuh Ainun, dari mulai pengurangan waktu gitu ya, pengurangan waktu sekolah dan lain-lain. Ini kesempatan buat kita, jangan sampai hal-hal kecil, misalkan adab-adaban dari hal kecil, penanaman karakter anu positif, kemudian doa-doa yang kecil semua diserahkan ke gurunya. Ari cita-cita mau dapat mahkota di surga gitu ya, ingin jadi hafid Quran gitu anaknya gitu, sementara kita nggak ada jasa apapun gitu. Atau nanti mau waladun solin, maka ajang mendekatkan diri dengan keluarga gitu, dengan suami. Itu ini nih saat bulan Ramadan, selain COVID yang kemarin tuh ya kita banyak di rumah nih, tambah lagi Ramadan sekarang intimate gitu ya, tambah ini banget akrab dengan keluarga. Nah justru ini awal membangun generasi peradaban kan, selain dari saksiyah thayyibah, minimal dari keluarga yang baik, kemudian nanti akan lahir generasi peradaban. Ini wah, ibu-ibu ini memang luar biasa. Maka seorang ibu tuh, ibu yang cerdas melahirkan generasi berkualitas. Maka seorang ibu tuh harus penuh ilmu. Jangan sampai tadi ibu yang tidak berilmu mah tidak tahu skala prioritas gimana gitu. Jadi para ibu harus sangat-sangat memanfaatkan momen bulan Ramadan ini. Utamanya tingkatkan ilmu terus gitu. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan tuh banyak sekali sudah ya kayak kelas-kelas gitu, kelas-kelas webinar dan yang mereka itu, maka saya pernah melihat ada namanya kelas menuju cahaya. Jadi saking memang bulan Ramadan ini dijadikan peluang oleh semua orang. Jadi para ibu juga harus terus-terusan memberikan yang terbaik gitu ya untuk anak-anak dan juga suaminya. Mungkin yang terakhir ada untuk ibadah dan juga bagaimana memanage waktu untuk beribadah dan juga keluarga supaya keluarga tetap terurus. Satu hal ada yang harus ditanamkan dalam hati seorang ibu itu seperti apa gitu, supaya bahwa setiap waktu yang kita lewati adalah ibadah, namun keluarga kita juga merupakan bagian dari ibadah gitu. Kuncinya satu, kesabaran tuh Enu. Sabar, ridho dan ikhlas, itu mah satu paket udah. Intinya begini, happy mom, happy children gitu. Kalau ibunya bahagia, itunya katanya kalau kita lihat kajian tentang neurologi sains gitu, ada istilah kelenjar pituitari yang urus hormon kasih sayang, salah satunya selalu senyum. Jadi walaupun banyak beban di rumah ya senyum saja. Nah nanti yang membahagiakan istri adalah suami. Nah istri di keluarga berposisi sebagai ibu, kemudian itu membahagiakan anak-anak supaya anak-anak tidak tegang, harus penuh dengan kesabaran gitunya, belajar tentang dan lain hal gitu ya, banyak ilmu tentang parenting, nanti bekerja sama dengan suami supaya menjalani Ramadan ini selain berkah batin, berkah lahirnya pun kita tambah akrab, kitanya sabar walaupun tadi kerjaan yang gak ada batasnya, tapi kalau dengan happy, dengan senyum, mudah-mudahan tuntas dan mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi mungkin itu sangat tips yang sepertinya mudah namun sulit ya, sabar, apalagi menghadapi anak yang tantrum lain sebagainya. Tapi semoga para ibu semakin semangat untuk bersabarnya dan menjalankan ibadah di bulan puasa ini, memanage waktunya dengan baik dan juga akhirnya keluarga pun tetap terurus. Pesan terakhir ada untuk para ibu supaya tetap sabar dan juga mampu memanage waktunya
Ya. Untuk para ibu-ibu semua, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara memanage waktu sebaik-baiknya, jangan sampai detik demi detik di Ramadan ini terlewatkan. Nah, mudah-mudahan ketika barokahnya kita memanage waktu dengan baik, mudah-mudahan puncak nanti mengejar ketertinggalan kita di bulan-bulan sebelumnya, ada puncak yang dapat kita raih di Lailatul Qadar. Ibadah mahdoh, ibadah guer mahdohnya semua terjalankan, terpenuhi karena kebaikan, karena kehebatan kita dalam memanage waktu. Itu saja. Baik, terima kasih Ustazah untuk sharing ilmu hari ini mengenai manage waktu ibadah dan juga hubungannya dengan keluarga. Semoga para sobat IDTV di sini, baik itu para ibu ataupun calon ibu ataupun yang lainnya juga mampu untuk belajar lagi dalam memanage waktu untuk ibadah dan hubungannya dengan keluarga. Gitu. Terima kasih sudah datang lagi di podcast ini. Semoga ilmunya terus mengalir sampai akhir hayat nanti. Baik sobat IDTV, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.